Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina wa maulana wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin amma ba'd. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas rahmat dan nikmat yang tentunya kita terima, nikmat yang begitu agung, begitu melimpah, begitu banyak. Karena kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin akan bisa menghitungnya. Karena Quran telah menyebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan kuasa menghitungnya. Tidak mampu kita ini. Karena saking banyak ragam nikmat yang memang Allah telah punyai, yang telah berikan pada hamba-hambanya. Dengan kita bersyukur, maka ada jaminan bahwa tentunya nikmat akan senantiasa Allah lipat gandakan dan ditambah semakin banyak dan tersurah. Mudah-mudahan salawat teriring salam tercurah pada junjungan kita yang kita muliakan, yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, kalau kita coba lihat pada penjelasan di kitab Tauhid, yakni syarah kitab Fathul Majid, maka ada satu ayat yang dinukilkan di sana berkenaan dengan makna zalim. Ketika orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, maka dia dijamin mendapatkan keamanan. Jadi aman, hidupnya ya akan tentram, akan aman. Dan bahkan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Lantas apakah makna aman yang dimaksud pada ayat itu? Kalau kita coba lihat, disebutkan di Al-An'am ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dalam kehidupan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadabburi ayat ini, yang pertama ialah orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Yakni orang-orang yang beriman tentunya nanti akan masuk pada ta'rif tentang iman. Kalau kita coba lihat ta'rif iman adalah al-imanu i'tiqadun jazimun alladzi la yatatarraf syakkun lada mu'taqidihi. Iman adalah keyakinan yang terhunjam dengan kuat. I'tiqad yang jazim, yang kokoh, yang terhunjam dengan kuat, yang tidak dilintasi oleh keraguan sedikit pun bagi pemilik iman itu. Jadi keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang betul-betul maksimal dalam jiwa ini, yang tidak dicampuri dengan keraguan-raguan. Lantas, keyakinan tentang apa? Tentunya keyakinan akan 6 hal yang telah Nabi kita sampaikan, yang tertera pada hadis Jibril di Sahih Muslim.
di mana Nabi SAW beliau mensabdakan al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan engkau percaya kepada takdir Allah, baik yang baik dan juga yang buruk, semuanya tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para Bapak Ibu yang disebut dengan kata-kata iman. Yakni apa? Nabi mensabdakan akan keyakinan 6 hal tadi itu yang melazimi setiap hati insan-insan yang punya kepercayaan. Dengan iman itulah dia dikatakan mukmin. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kemudian orang-orang yang dia punya iman tadi itu lantas tidak mencampur adukkan dengan perbuatan kesyirikan, perbuatan mensyirikatkan Allah, perbuatan menjadikan Allah selain sebagai Tuhan yang disembah, maka orang yang bersangkutan masih menjadikan selain darinya dan juga diyakini sebagai sesembahan. Maka itulah yang dinamakan dengan kesyirikan. Sehingga Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah perbuatan kezaliman yang amat sangat besar. Ini perbuatan kesyirikan ialah kezaliman yang begitu dahsyat. Nah, orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, maka Allah memberikan kepada mereka al-amnu, yakni keamanan, rasa aman, rasa tentram dan percaya diri yang kuat dalam jiwa. Tidak ada rasa resah dan gelisah. Karena Quran pun mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, para kekasih Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka. Tiada lain alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat tadi amat sangat berkelindan dengan ayat yang kita baca di kesempatan ini tentang rasa aman, terbebas dari rasa khauf dan rasa hazan dan rasa ham dan yang lain, karena yang bersangkutan punya keimanan yang diteruskan dengan peningkatan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan mereka dijamin mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Bapak Ibu, itulah yang mungkin bisa kita sampaikan, kita kaji berkait dengan surat Al-An'am ayat 82 yang merupakan bagian dari sesuatu yang penting yang kita harus usahakan, yakni tentang pentingnya punya iman, kemudian iman kita tingkatkan dengan takwa dan kita jauhi sejauh-jauhnya perbuatan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.